Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitri Nuraini dari kelas Sistem Informasi 3B 1P Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya tentang e-business tentang thrifting shop. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, alangkah lebih baik kita mengetahui apa saja sih yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama adalah definisi, yang kedua visi misi, deskripsi produk, teknologi yang digunakan, analisa supplier dan customer, analisa kompetitor, analisa SWOT, dan strategi marketing. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Apa sih itu thrifting? Thrifting adalah suatu barang bekas atau second yang berasal dari barang-barang impor, suatu usaha yang menjual barang-barang bekas maupun enggak dari luar maupun dalam negeri. Yang selanjutnya adalah visi dan misi dari bisnis ini. Yang pertama adalah visi. Visinya adalah menciptakan penjualan yang bisa diterima dan memajukan teknologi di suatu lingkungan, yaitu dalam bidang perdagangan. Misinya yaitu menjual produk yang berkualitas dan memberikan harga yang terjangkau, lalu memanfaatkan teknologi saat ini sebagai proses pemasaran. Lalu pembahasan yang berikutnya adalah deskripsi produk. Produk yang akan dijual adalah thrifting. Semakin tinggi kebutuhan masyarakat terhadap pakaian, yaitu fashion, sehingga menghabiskan sampai 3 lusin pakaian dalam sehari, belum termasuk aksesoris, semakin marak digunakan oleh masyarakat, khususnya oleh di kalangan remaja. Berikut adalah contoh-contoh dari thrift. Di sini terdapat thrift kemeja, di sini terdapat thrift hoodie. Lalu yang selanjutnya adalah teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan dalam bisnis ini adalah terdapat hardware dan software, di mana kita akan membangun sebuah bisnis. Dibutuhkan hardware dan software untuk mendukung bisnis kita. Hardware yang dibutuhkan adalah seperti laptop, printer. Lalu software yang akan digunakan adalah software aplikasi. Software aplikasi yang akan kami gunakan dalam bisnis thrifting shop ini adalah kita memanfaatkan aplikasi yang ada, yaitu seperti Instagram, WhatsApp, dan Shopee. Di sini nanti kita juga akan menggunakan website atau domain yang sudah ada untuk memperkenalkan produk apa saja yang akan kita perjualbelikan. Lalu yang selanjutnya adalah analisa supplier dan customer. Kita masuk ke yang pertama, yaitu analisa supplier. Analisa supplier ini sangat penting bagi pembisnis. Pembisnis akan memilih supplier mana yang sesuai dengan kriteria dari pembisnis tersebut, agar si pembisnis ini mendapat imbas baik dari customer. Lalu, analisa supplier yang akan dilakukan adalah yang pertama, barang bagus layak pakai. Yang kedua, harga sesuai dengan kualitas. Yang selanjutnya, manajemen risiko tidak terlalu banyak. Lalu, memilih supplier ini, kita juga harus memilih supplier yang menjanjikan bagi pebisnis itu sendiri. Lalu kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu analisa customer. Pada era sekarang ini, banyak sekali remaja yang memikirkan fashion atau pakaian, karena menurut mereka, orang lain akan melihat mereka itu dari luarnya dulu, yaitu dari pemakaian. Lalu, analisa apa sih yang dilakukan pada customer? Yaitu yang pertama, pakaian modis dan kekinian. Banyak remaja kali ini memilih suatu pakaian yang menurutnya itu sesuai dengan tren pada zaman sekarang. Yang kedua, harga sesuai kantong. Banyak sekali remaja yang belum menghasilkan uang sendiri. Jadi kita harus menyediakan bisnis atau menyediakan pakaian yang sekiranya itu cocok untuk kantong mereka sebagai seorang remaja, khususnya juga pelajar. Yang ketiga adalah pemesanan mudah. Customer tidak ingin
sulit dalam proses pemesanan dalam membeli suatu produk. Maka dari itu kami menyediakan suatu website atau sistem yang nantinya akan mempermudah customer untuk memesan produk yang akan kita jual. Lalu yang selanjutnya adalah analisa kompetitor. Analisa kompetitor ini tak dapat kita hindari. Maka dari itu, kita harus memperhatikan apa saja sih yang perlu dianalisa dari kompetitor itu sendiri. Lalu, kita harus memperhatikan bagaimana para kompetitor di luar sana. Maka dari itu kita harus menganalisa. Yang pertama adalah identifikasi pesaing. Kita harus mengenal dan mengetahui terlebih dahulu jenis produk apa sih yang ditawarkan pesaing, lalu melihat seberapa besar yang dikuasai oleh pesaing, lalu mengidentifikasi apa sih keunggulan dari pesaing tersebut dan kelemahan apa yang dimiliki oleh pesaing tersebut. Lalu selanjutnya adalah sasaran pesaing. Banyak pembisnis yang memiliki produk yang sama persis atau sejenis dengan produk yang akan kami jual. Pada era sekarang ini banyak sekali yang memulai bisnis thrifting ini, maka dari itu kita harus memiliki ciri khas sendiri agar barang kita lebih dipilih customer daripada pesaing. Lalu yang selanjutnya adalah analisa SWOT. Analisa SWOT ini terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan yang terakhir yaitu analisa SWOT ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari strength, kekuatan, dan weakness atau kelemahan. Dan eksternal terdiri dari opportunity dan yang terakhir tadi. Lalu kita akan bahas pertama, yaitu strength, kekuatan. Pada bisnis kami memiliki beberapa kekuatan, yaitu seperti halnya yang pertama, konsep gaya yang ditawarkan. Menjual produk yang berkualitas. Jadi walaupun kita menjual barang thrift, kita tidak akan menjual barang yang tidak berkualitas. Kita akan tetap untuk mensortir barang mana sih yang cocok untuk diperjualkan dan barang mana yang tidak cocok. Lalu selanjutnya adalah jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Dan kami juga memiliki website yang sangat user-friendly kepada customer yang tidak akan menyulitkan customer. Yang selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir adalah mengutamakan model yang terbaru. Lalu yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Tentunya pada bisnis yang dikerjakan mempunyai kelemahan masing-masing. Pada bisnis kami memiliki kelemahan, seperti modal yang besar untuk memulai. Jadi kami sebagai pelajar sangat kesusahan untuk memulai, karena modal untuk thrift itu juga tidak kecil. Lalu yang selanjutnya adalah persaingan pasar yang bersifat luas, karena banyak sekali remaja-remaja di luar sana yang memiliki bisnis yang sama dengan yang akan kami kerjakan. Yang selanjutnya adalah perubahan kondisi perekonomian. Lalu yang terakhir, jika sistem mendadak down. Lalu kita menuju ke analisis selanjutnya, yaitu opportunity atau peluang. Di sini terdapat peluang bisnis, antara lain tetap menjaga kualitas produk dan ramah kepada customer. Selalu mengupdate sistem agar terus menjadi yang lebih baik, permintaan customer yang selalu ada terkait thrifting, dan yang terakhir adalah sosial media untuk membantu media promosi. Yang selanjutnya adalah ancaman atau threat. Pada bisnis ini memiliki ancaman, yaitu pembisnis yang muncul banyak dan menjual barang yang sama dengan yang kami kerjakan. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu strategi e-marketing. Apa sih strategi e-marketing itu? Strategi e-marketing adalah jenis strategi pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan bantuan internet atau melalui berbagai media atau platform berbasis online. Lalu bagaimana sih strategi marketing yang akan kami terapkan pada bisnis kami? Yaitu yang pertama membuat website.
Untuk mensukseskan bisnis yang akan kita kerjakan, maka dibutuhkan strategi agar berjalan sesuai dengan rencana. Membuat website yaitu untuk memperkenalkan informasi atau layanan apa saja sih yang ada pada bisnis kami. Seperti hanya produk, seperti hanya detail, harga, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah optimasi pada sosial media marketing. Untuk meningkatkan hasil jual yang maksimal, kami membutuhkan media sosial sebagai media promosi. Karena tidak menutup kemungkinan di era sekarang ini sudah tidak ada yang tidak menggunakan sosial media. Bahkan mungkin semua orang menggunakan sosial media. Maka dari itu kita menggunakan sosial media sebagai media promosi agar produk kita lebih terlihat oleh orang di luar sana dan agar lebih banyak peminatnya. Seperti Instagram, WhatsApp, dan platform Shopee. Lalu, ya sudah segitu saja. Begitu penjelasan saya mengenai proposal yang akan saya kerjakan sesuai dengan bidang saya tentunya, yaitu thrifting shop. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.